warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mencoba siaran langsung dari kantor tempat sekolah. Jadi saya ingin ngetes jam segini ada teman-teman yang online atau enggak. Terima kasih. Waalaikumsalam. SD. Nah, ya, siapa ya? Jadi malam ini ceritanya kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa saja. Silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Kita sambil kerja. Mau tanya apa aja boleh. Suara saya jelas nggak? Oke. Kita mulai dari Oke, agak kurang kenceng. Sekarang gimana? Saya suka malu-malu kalau live mah. Oke, tadi siang saya share tentang video hari kemarin ya, teman-teman. Jadi kita nggak akan kajian. ASD Vlog siapa ya? ASD Vlog siapa ya? Oke, sudah jelas. Bu Diana, terima kasih sudah gabung dari Jambi ya kalau nggak salah. Kita ngomong ngebahas apa nih? Ini makan dadakan ya. Jadi bebas aja, ngomong apa aja bebas. Saham boleh. Saya jarang-jarang live kayak gini. Biasanya live kalau ada undangan. Ya. Ngobrol apa ya? Oke, Bang ASD, siap dari mana nih asalnya? Ini coba absen dulu deh. Absen dulu dari mana semuanya nih? Mau ngobrol saham yang besok naik apa? Boleh. Mau ngobrol apa lagi ya? Boleh. Silakan langsung aja ditanyakan ya. Jadi teman-teman di 2 minggu terakhir ini atau awal Agustus ini saya mencoba membeli saham-saham yang ada kaitannya dengan farmasi ya teman-teman. Jadi dari mulai minggu kemarin saya sudah mulai beli kebanyakannya di Kalbe Farma ya. Kalbe Farma, kemudian juga sudah muncul, kemudian coba-coba juga di Kimia Farma. Pokoknya saham-saham yang berkaitan dengan farmasi saya koleksi gitu ya. Alasannya sederhana sih, karena pas yang kemarin bertahan pas Senin itu hanya saham-saham farmasi, dan ternyata saya cek laporan keuangannya, saham farmasi ini cenderung tumbuh di masa pandemi ya. Jadi itu membuktikan kajian-kajian kita sebelumnya atau live Instagram sebelumnya yang sering saya ilustrasikan gitu, bahwa saham yang menarik itu ya saham yang berkaitan dengan penanganan virus COVID-19 ya. Dan salah satunya ya tadi gitu. Tapi kenapa sih saya lebih suka? Waalaikumsalam Om Frans, apa kabar di Bandung ya? Jadi, nah ini ada pakarnya nih dari Wiguna Investment, nanti tanya aja sama beliau ya. Saya mah kan cuman ngobrol doang nih, sambil ngisi
kesepian. Jadi teman-teman, saya ini malam ini ada di kantor. Jadi untuk mungkin 2 malam terakhir saya jadi dokter ya, mondok di kantor maksudnya, jauh dari keluarga. Dan mungkin kalau teman-teman sering baca di berbagai artikel atau di buku saya juga, ini adalah di Belantara. Oke, Belantara. Bu Diana mungkin sudah baca bukunya Dari Belantara untuk Nusantara. Nah, ini ceritanya lagi di balik Belantara itu, Bu. Jadi sambil ngisi, saya ini lagi istirahat ngentri laporan keuangan Q2 ya. Di laporan keuangan Q2 ini saya melihat beberapa yang sudah merilis laporannya. Nah, ini sengaja saya nggak buat flyernya, nggak buat apa, berarti yang hadir ini yang spontan hadir aja ya, seperti itu. Bang Frans mau live nggak? Saya undang deh. Oke, saya undang deh. Coba mau nggak dia? Go live with. Wah, keburu nggak ada, Ada Mbak Mita juga, terima kasih sudah gabung. Mbak Mita ini cuma canda-candaan ya, kayak serius. Tapi kalau tadi sahamnya serius deh. Oke, saya cek ya. Saya cek apa nih? Saya cek saham-saham farmasi tadi ya. Sido muncul, kemudian Kalbe Farma, kemudian Kimia Farma. Oke. Saya menggunakan file rekapan versi saya. Dan di sini saya bisa melihat, iya nih, Bang Fransnya kabur, Coba cek lagi deh. Bang Frans. Oh iya, nggak ada dia. Nanti kalau gabung lagi saya ajak deh. Oke, Sido muncul. Oke, saya cek dulu yang 3 itu ya. Sudah muncul itu. Oke, sudah muncul. Penjualannya naik hanya 3,52%. Profitnya tumbuh 10,6. Kalbe Farma penjualannya naik 3,8. Labanya naik 10,28% dibanding tahun kemarin, teman-teman ya. Kalau Kimia Farma justru revenue-nya atau pendapatannya naik 3,6, tapi labanya cuma tumbuh 1,7%. Artinya di antara 3 ini yang paling menarik secara pertumbuhan laba pastinya Kalbe dan Sido muncul. Kemudian dari sisi price to earning ratio-nya, Sido muncul ada di 24,9, Kalbe di 27, dan KF itu di 163, teman-teman. Jadi KF ini sudah sangat kemahalan sih kalau dari sisi price to earning ratio ya. Kita juga bandingkan price to booknya, harga dibanding nilai buku. Sido muncul itu 6,7 kali, Kalbe 4,6, sementara Kimia Farma 2,3 kali. Oke. KF sangat kemahalan. Kalau Inaf kayaknya belum rilis deh, Inaf. Karena saham-saham itu yang lagi happening di minggu-minggu ini ya. Jadi kalau saya KF Inaf gak pernah beli nih Inaf, karena biasanya sih rugi dia ya, udah beberapa tahun rugi terus. Kalau Kimia Farma masih mending gitu. Jadi kalau Kimia Farma saya itu buat trading aja, karena ugal-ugalan gitu. Stop lossnya sangat ketat gitu ya, teman-teman. Tapi kalau Sido dan Kalbe saya bisa ikuti gerakannya buat trend follow juga. Jadi sebenarnya sih yang memenuhi, kita lihat chat ya. Saya belum download juga nih. Ini ceritanya apa ya? Gak ada cerita ya. Ceritanya ngalor ngidul. Biar ada buat IGTV. Kita lihat ya. Saya mau ini dulu data chartnya. Kita lihat saham-saham mana saja yang tersaring buat besok. Nah gitu kan, itu paling dinanti biasanya, paling dinantikan itu ya. Jadi kita cek mana oh ini explore, kok explore ya, import dulu dong.
Jadi datanya ini per hari ini. Saya undang deh teman-teman di Telegram biar banyakan ya, biar banyak teman. Oke, sambil nunggu nanti ngentri lagi. Sebentar ya. Biar rame. Silahkan kalau ada yang tanya, tulis aja di bawah ya. Oke, nah sekarang kita cek di explore. Wow, banyak. Halo Kak Evan, mau live nggak? Kak Evan di sana udah jam berapa? Jam 12. Masih gadang nih ceritanya. Oke teman-teman, jadi saya ini punya screener emas ya. Teman-teman mungkin pernah sering baca kalau yang di Syariah Saham itu, saya kadang ya kalau lagi inget nulis gitu di mana di blog ya, nulis di blog tentang di blog tentang saham-saham mana yang uptrend gitu ya. Dan ini sebenarnya screenernya hasil dari dari karya dari Kang Evan. Terima kasih Kang Evan, saya gunakan nih malam ini ya. Jadi malam ini kita akan coba cek saham-saham mana yang masuk saringan. Pertama ada S Hardware, yang kedua ada BRI Syariah, yang ketiga Cleo, yang keempat Cepin. Nanti hasilnya teman-teman lihat di blog aja ya. Kalau di sini nggak kelihatan, nggak kayak Zoom kan, nggak bisa share screen gitu. Jadi S Hardware, BRI Syariah, Cleo, Caroen Pokpan, Cepin, Friend, Inaf, KF, KLBF, Trio Farmasi masuk semua. Mark itu apa ya? Saham industri dasar kalau nggak salah. MDKA selalu masuk. Mayora, Viva juga saham farmasi. Kebetulan Viva itu pabriknya di Cianjur teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar ini dulu apa ya, M150, katanya sih itu produk Piridam Pharma ya. Kemudian ada Semen Batu Raja, United Tractors, dan Unilever. Jadi itu saham-saham yang masuk saringan emas untuk sore ini teman-teman. Jadi nanti hasilnya silakan cek di mana tadi di Syariah Saham. Oke. Syariahsaham.com ya. Nanti dicek di situ. Nanti saya buat deh setelah ini saya buat artikelnya hasil saringannya. Dan gini teman-teman, kalau saya dan Kang Evan, Kang Adi, saya dan Kang Evan itu membuat algoritmanya itu ya, bukan algoritma atau apa ya namanya, formulanya itu menyaring saham-saham yang harga terakhir tadi itu sudah di atas harga rata-rata 30 hari terakhir, dan harga 30 hari terakhirnya itu di atas harga rata-rata 100 dan 200 hari terakhir. Artinya ini sudah melewati 3 harga rata-rata yang biasanya jadi resisten dia gitu, yang jadi apa ya namanya, hasil rilis kemarin tadi kayaknya ya, Biro Pusat Statistik merilis bahwa kita mengalami perlambatan. Tapi ya terkadang saham kita itu anomali ya, jadi ada berita negatif justru naik, ada berita positif justru turun. Itu kalau yang sudah lama di pasar pasti itu udah mengenal teori anomali seperti itu. Jadi bagi saya sih biasa-biasa saja, karena saya nggak bisa meramalkan dan bisa memprediksi arah indeks kemana, arah saham kemana. Yang penting saya bereaksi saja ya. Contoh sekarang nih, ketika ada hasil screening ini udah ada berapa yang banyak sekali. Nah kita tinggal pilih sesuai dengan profil risiko ya, dan pilih sesuai dengan karakter kita. Tidak semuanya orang suka dengan trend follow, tidak semuanya orang suka dengan mancing di bawah gitu ya, tapi ada juga yang misalnya di tengah-tengah masuknya, ada yang di atas dan seterusnya. Jadi kalau kita cek buat besok, kalau saya gitu, tapi belum tentu benar juga ya. Nah, saya mah bukan pemberi stock pick ya teman-teman, biasanya juga gak pernah muncul di Instagram ini mah.
ini mah obat kesepian aja ya, gak ada ngobrolnya jadi sama teman-teman. Terima kasih sudah menemani saya nih. Jadi kalau saya cek besok itu yang menarik bagi saya adalah Kalbe Farma. Oke. Kenapa? Karena harganya ya di antara yang di screening lumayan masih murah. Kemudian Kalbe Farma ini secara teknikal dia ada resisten di 1695 dan tadi ditutupnya di 1615 ya. Betul nggak? 1615 ya. Oke. Tertingginya di 1640. Jadi dia masih uptrend. Kemudian juga kalau besok kalau saya beli di Kalbe Farma mungkin akan nambahnya di 17-an ya, supaya dia tembus dulu 1695. Dan ini enak untuk trend follow menurut saya ya. Tapi karena Kalbe Farma ini blue chip atau LQ45 biasanya gerakannya terbatas, saya mungkin akan lebih memilih saham lain. MDK juga menarik ya, tapi MDK tadi ada gap kalau nggak salah. Iya, ini udah ada gap, biasanya tutup dulu, turun dulu deh. Tapi MDK ini kalau tembus berapa nih? Kalau tembus 1965 itu menarik. Tadi baru tembus 1950. Jadi kalau masuk di MDKA, kalau saya karena trend follow misalnya akan masuk di 1975. Tentunya dengan risikonya di sekitar 1700-an. Jadi agak jauh rentangnya, karena itu mungkin lotnya juga nggak banyak. Jadi oke ya. Jadi nanti dilihat hasil screeningnya. Wah ini FIFA jomblang sekali FIFA ya. Oh ternyata pernah jatuh dia. Oke. Gap. Oke dapetnya nih. Ali gimana? Oke saya tanya satu-satu deh. Saya bukan analis teman-teman. Ini mau tebak-tebakan aja. Ali secara fundamental saya cek dulu pay rekap buatan sendiri ya. Jadi nggak bisa ditipu sama pom-pomers. Ali pendapatannya dia naik 6,5%, labanya fantastis 797% teman-teman. Jadi laba Ali itu naik 7 kali lipat dibanding periode yang sama tahun kemarin. Itu secara fundamental ya. Maka karena itulah price to earning ratio-nya ada di 24 sekarang, cukup mahal sih sebenarnya. Tapi price to book-nya atau book value-nya ada di 9.800. Jadi di harga tadi itu sudah mendekati ya hampir 0,99 kali. Nah, itu secara fundamental. Nah, secara teknikal Ali ini kita cek dia baru tadi close-nya berapa nih? 9750. Dia baru saja menembus MA 200. Kalau di saya nih saya nggak tahu chart saya benar atau enggak ya. Tapi kalau lihat chart ini sebenarnya Pak Ali menarik kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia baru nembus MA 200 teman-teman. MA 200 itu kan batas garis demarkasi antara bullish dan bearish ya. Atau apa bahasa sederhananya ya. Perbatasan antara dia mau naik atau dia turun gitu. Nah, penentunya ada di 9.750 dan tadi sudah ketembus. Jadi Ali mungkin bisa dilihat besok ya. Dan harganya mungkin stop lossnya di 9.000-an. Jadi ada rentang 700 atau sekitar 800 yang harus teman-teman risikokan di situ. Kalau saya rugi 100.000 berarti tinggal dibagi 100.000 dibagi 800 dibagi 100 dibagi 80.000. Itu cuma salot belinya. Kalau cuman mau risikonya cuman 100.000. Hitung lagi deh nanti. Itu ya untuk Ali. Kemudian tadi ada yang nanya Mas Ahmad Fauzi ya. Apa itu kalau nggak salah? Apa tadi lupa? Gap ya. Oh ya. Gap itu selisih. Jadi ada celah antara penutupan kemarin dengan harga open tadi. Jadi close kemarin itu di 1810, sementara tadi buka langsung loncat di 1900, kemudian low-nya juga 1860. Artinya dari harga penutupan kemarin itu ada gap sekitar 50 poin.
50, berarti 50 kalau dalam praksi ini sekitar 5 tick. Dan itu biasanya ditutup dulu, turun dulu ke gap itu, baru naik lagi, biasanya seperti itu katanya sih ya. Saya kurang paham teknikal teman-teman, saya kurang paham fundamental, jadi saya nggak punya pemahaman apapun. Oke. Kemudian saham konstruksi. Oke, saham konstruksi itu contohnya apa ya, yang syariah dulu ya, karena WSKT nggak syariah, saya pakai Wika aja. Dia masih downtrend menurut saya. Kemudian Adi juga masih downtrend ya. Jadi kalau tadi anggaplah naik itu ya belum menembus resisten yang 3 hari sebelumnya bahkan. Jadi kalau saya mungkin menghindari dulu konstruksi ya, kecuali kalau memang mau mau ngambil risiko di bawah, tapi itu ya terserah teman-teman deh. Kemudian pertanyaan berikutnya, sama obat-obatan apa yang salah harga apa mang? Oke, Inaf, KF, Viva, PH. Kita cek di Inaf belum ada laporannya ya, jadi saya nggak bisa cek. Kalau KF ada, KF, Viva, PH ya. Viva sudah ada laporannya, kemudian PH. Oke, sudah ada. Jadi saya bandingkan antara Viva, KF, PH dan Kalbe aja ya. Nah, kalau definisi salah harga itu kan ketika harga sekarang itu masih di bawah nilai wajarnya. Dan menurut saya semuanya juga itu sudah di atas ya. Coba kita lihat. Viva itu nilai bukunya 244 bahkan. Kalbe apalagi 350-an, Kimia Farma 1200, PH 807. Kalau kita lihat PBV-nya yang paling kecil adalah PH tentunya. Itu cuma 2,15 ya, di antara yang lain paling kecil memang PH. Kemudian PER-nya paling kecil adalah PH juga ternyata ya, Papros itu ya. Kemudian kalau return on equity jagonya Kalbe Farma itu 16% ya. NPM-nya paling besar juga Kalbe Farma 12%. Jadi kalau lihat profitabilitas jawarannya Kalbe Farma. Kalau dilihat likuiditas misalnya current ratio-nya paling bagus Kalbe Farma. Kalau dari rasio utang paling kecil Kalbe Farma 0,29. Jadi kalau disimpulkan Kalbe Farma jawarannya teman-teman. Tapi bukan berarti itu salah harga, karena menurut saya ini sudah jadi gini teman-teman. Kalau dibandingkan dengan yang biasa ini semuanya udah mahal gitu ya. Kan PER di bawah di atas 10 itu udah mahal gitu. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan sesama saham farmasi gitu, maka satu lagi teman-teman, ada TSPC yang terlupakan ya. Bodrex itu kan produk yang familiar ya. Siapa yang nggak kenal Bodrex? Marina Hand and Body Lotion apalagi. Nah, TSPC itu ini paling menarik sebenarnya. PER-nya cuma 8, sepertiga yang lain. Kemudian NPM-nya bagus 7%-an lah. Di antara PH, Pipa, KF sama TSPC. TSPC paling bagus. Ya, Temposcan Pacific, Bodrex lah kalau produknya. Pasti tahu. Ya, apa sih judulnya? Apa sih iklannya sering sama Dede Yusuf dulu ya. Nah, sekarang ROE-nya juga lumayan, hampir mirip Kalbe ya, 12,5%. Yang paling menarik ini, PER-nya cuma 8,3 dan PBV-nya cuma 1,09. Artinya masih setengahnya Kimia Farma, masih seperempatnya Kalbe. Jadi tapi nggak liquid teman-teman. Jadi selain harus menarik juga harus bisa. Coba kita cek chartnya ya, TSPC nih. TSPC. Ya, ini juga lagi koreksi ya. Kemarin sempat ikutan naik gitu. Dari 1200 ke 1700 ternyata teman-teman. Nah, hari tadi itu tapi dia masih terkoreksi tapi masih bisa bertahan di atas MA200. Artinya dia masih bullish secara long term ya, tapi secara short term mungkin dia lagi koreksi. Dan resistennya ada di 1365 dan tadi close-nya di 1365. Saya kira ini juga menarik buat yang nabung ya, karena kalau trading mungkin likuiditasnya kurang menarik. Itu saja teman-teman, jadi untuk saham-saham farmasi ya sekilas. Jadi ini sekali lagi ini nggak ada judul, jadi ngalor ngidul. Saya cek deh. Jadi ini apa namanya,
Ada pertanyaan lagi ya, efek ke IHSG perekonomian minus 5%. Tadi sudah terbukti Kang Herman, Mas Herman. Ya efeknya belum terasa ya, malah naik gitu. Tadi kan naik ya. Saya juga tadi sempat khawatir, makanya di sesi 1 itu saya sudah take profit sebagian portofolio saya. Kecuali memang yang sedang uptrend, misalnya tadi kayak Kalbe dan Sido saya hold sebagian. Sampai hari ini masih ada, kalau Kimia Farma pun masih punya. Jadi bagi saya sih bereaksi saja. Kalau misalnya memang besok turun ya mungkin kena stop loss gitu kan. Jadi tadi saya sudah men-set loss saya sudah jadi trailing. Kenapa? Karena saya udah agak beberapa hari yang lalu saya pegang Sido, saya pegang Kalbe itu. Jadi sekarang kalau besok kena itu sudah untung gitu teman-teman. Jadi bagi kita juga penting menjaga menjaga keuntungan yang sudah ada untuk mempertahankan modal. Sekarang di masa-masa seperti ini yang modal lebih utama kan, seperti itu. Kemudian menurut Ustadz, aduh jangan panggil Ustadz dong. Ini mah kopiah mah buat nutupin rambut gondrong saya. Oke. Jadi saham gorengan itu bagaimana ya? Bagi saya sih mungkin orang mendefinisikan saham gorengan ya. Kalau saya enggak sih. Maksudnya saham apapun bisa digoreng gitu teman-teman. Bahkan saham blue chip sekalipun, kan kita pernah lihat tuh waktu masa covid awal-awal saham perbankan yang katanya blue chip kan bisa digoreng juga sampai minus 6%, besoknya lonjak 20, 10% di atas 10%. Jadi bagi saya gorengan itu praktiknya, menggoreng itu praktiknya, bukan jenis sahamnya. Karena saham blue chip aja bisa digoreng gitu teman-teman. Jadi ya selama bensinnya ada katanya, atau misalnya minyaknya ada, ya kenapa tidak. Misalnya saham yang besar pun karena duitnya gede ya akhirnya bisa naik kan, karena mekanisme pasar. Kalau misalnya untuk mengerek katakanlah Unilever itu butuh triliunan, ya kan nggak bukan hal yang sulit bagi big fund, mereka duitnya tebel gitu. Nah itu bagi saya sih menggoreng saham itu menaikkan saham, dan itu sah-sah saja kalau secara pasar ya. Tapi kalau misalnya menggorengnya itu ada niatan tertentu, menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, nah itu mungkin bisa tergolong sesuatu yang tidak diperbolehkan ya. Tapi kan sahamnya mah tetap halal ya gitu. Yang menjadi tidak halal itu tindakannya gitu, merugikannya itu. Jadi kalau saya kadang ya, kalau saya pribadi ya, saya tuh kadang abai lah terhadap istilahnya kalau teman-teman bilang bandarmologi atau market maker itu saya tidak terlalu memperhatikan sih gitu, karena saya punya sistem trading sendiri yang ya kalau misalnya naik ya naik gitu, kalau misalnya turun ya kena stop loss, sesederhana itu teman-teman. Jadi saya mah orangnya gak mau ribet ya gitu. Jadi kita sudah punya sistem, kita sudah set, kalau naik ya naikkan stop lossnya, kalau turun ya kena kan, semudah itu. Jadi saya tidak menyalahkan orang lain, misalnya tidak menyalahkan rekomendasi orang lain, saya tidak menyalahkan analisis report orang lain ya. Kalau rugi ya itu sudah risiko saya sendiri gitu. Kalau saya seperti itu ya. Jadi ini mungkin teman-teman yang pemula bingung ngomong apa sih saya gitu ya. Jadi ceritanya ini ngobrolnya nggak ada tema, dan yang paling penting adalah seperti yang pernah saya tulis di buku Sari Kelapa. Dalam memahami saham itu dibutuhkan cukup 3 analisis saja, fundamental, teknikal, money management. Jadi seperti misalnya ya, seperti saya contohkan aplikasinya. Kalau saya besok mau beli di apa tadi? Oke nih ada yang menarik nih, Unilever. Oke. Ini kan saham blue chip sekali ya. Oke. Gini teman-teman. Jadi ini studi kasus ya. Besok katakanlah saya mau beli Unilever. Unilever itu saya akan beli di besok saya akan beli Unilever di 8.500 misalnya. Kemudian stop loss saya di 8.050 ya. Tadi kan udah nih fundamentalnya, jangan ragu, tidak usah diragukan lah. Unilever fundamentalnya pasti orang sudah pada tahu, produknya udah dikenal sejak tahun 80-an, eksis di bursa sudah lama, sudah lebih dari 40, mungkin seusia di atas usia saya bahkan gitu. Harga rata-rata yang kita jadikan patokan ya, EMA 30, EMA 100 dan EMA 200 teman-teman. Sebagai informasi, EMA 30 nya di 8.100, EMA 100 nya di 7.690,
EMA 200-nya di 7.900. Jadi dia sudah melewati 3 EMA, 3 harga rata-rata yang sering dijadikan patokan. Nah, secara teknikal menarik. Jadi fundamental bagus, teknikal menarik, tinggal money management. Yang money managementnya tadi, ketika besok saya akan masuk di 8.500, kemudian stop lossnya di 8.050, maka saya punya 450 rentang yang saya risikokan. Nanti tinggal dihitung teman-teman siap rugi di Unilever berapa rupiah atau berapa persen dari modal. Contoh lagi nih, modalnya 10 juta ya, atau 10 juta ya, contoh cukuplah buat contoh ya, 10 juta nih ceritanya. Jadi kalau 10 juta contoh modalnya, dan kita siap rugi misalnya 1%, berarti kan cuma 100 ribu. Katakanlah 100 ribu ya, atau misalnya saya ruginya siapa 5% lah dari Unilever. Oke, berarti 500 ribu. Tinggal dihitung aja teman-teman, 500 ribu dibagi 450 yang tadi rentang dari titik beli dengan stop loss ini ada di buku Sari Kelapa ya contohnya. Nah kemudian dibagi 100. Kenapa 100? Karena satu lembarnya satu lotnya 100 lembar. Jadi 500 ribu dibagi 45 ribu, artinya kita cuma dapat sekitar berapa tuh, 11 slot ya, 10 slot kan 150 ya 11 slot. Jadi besok kalau mau masuk Unilever dan siap ruginya 500 ribu, maka cukup 11 lot belinya. Itulah money management. Jadi jangan sampai belinya 20 lot gitu. Kenapa? Karena 11 lot itulah uang yang kita risikokan kalau besok Unilever ternyata turun ke 8.050 bukan naik gitu. Nah itu contoh money management praktis ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di komentar ya. Jadi saya berikan contoh praktis saja sih. Dan ini gratis teman-teman. Kan ceritanya ngobrol ya. Jadi apa yang sering saya ungkapkan di berbagai event, di berbagai tempat juga ngomongnya seperti ini juga ya. Dan ilmu saya mah gitu-gitu juga ya, gak banyak sih, gak pernah nambah-nambah, kayaknya gitu-gitu aja. Karena yang paling penting itu teman-teman mempraktikannya gitu. Dan itu bosen kadang gitu. Karena ya kadang kebosanan itulah sebenarnya yang apa ya, yang menolong kita gitu. Jadi apa sih tiap hari nentuin belinya di mana, jualnya di stop lossnya di mana, berapa yang masuk, itu kan menakar risiko ya. Dan teman-teman bisa buktikan atau bisa lihat gitu kalau saya mah santai aja tradingnya gitu ya, nggak ribet gitu. Karena yang paling penting tadi ya, yang paling penting kita sudah tahu bahwa risikonya seperti apa gitu, risikonya seperti apa dan berapa yang kita sanggup tanggung. Jadi saya beri contoh tadi ya, saya ulangi. Unilever beli di 8.500. Nah, kenapa 8.500 Mang? Nah, itu kan ada alasannya. Karena saya tadi katakanlah sedang belajar trend following gitu ya, mengikuti tren, maka saya akan beli ketika Unilever itu menembus resisten atau harga sebelumnya yang sukar ditembus, itu ada di 8.450 gitu ya. Kemudian saya tambahkan 1 sampai 2 tik gitu, bisa 8.475, bisa 8.500. Karena itu angka psikologis, teman-teman. Jadi ya katakanlah 8.500 supaya gampang hitung. Kemudian stop lossnya itu kita bisa menggunakan misalnya seminggu terakhir di mana sih terendahnya gitu ya. Nah itu dihitung berapa gitu. Karena itu sebagai batas kerugian yang sanggup kita tanggung gitu. Kalau teman-teman sanggup menanggung sampai 7.000 nggak masalah, kalau uangnya gede kan nggak masalah. Mang saya mah siap rugi kalau Unilever ke 5.000 juga ya, itu kan nggak masalah. Setiap orang tapi beda ya, tidak bisa disamakan. Katakanlah tadi saya cuma batasi sampai katakanlah seminggu terakhir terendahnya di mana, karena kita dagangnya bulanan ya, bukan tahunan. Jadi seperti langkah-langkah di buku ya. Titik beli 8.500, stop loss 8.050, rentang 450, siap rugi 500.000. Jumlah lot yang harus dibeli 500.000 dibagi 450 dibagi 100 sama dengan 11 atau 12 lah. Jangan lebih. Jadi kalau ada angka koma itu dibulatkan ke bawah, teman-teman. Kenapa? Risiko itu harus lebih rendah gitu ya. Jangan sampai di atas yang kita mampu. Nah, 11 lot itu katakanlah 11 lot. Berarti 11 lot kali 100. Satu lotnya kan Unilever sekitar 8.500 besoknya. 850.000 maksud saya. Jadi ketika 11 lot berarti ada di sekitar 9 jutaan. Betul nggak? 8.500.000 tambah 850.000 jadi 9.350.000. Nah, teman-teman bisa pakai kalkulator sendiri kan untuk membuat itu. Ya seperti itu. Jadi besok kalau mau beli Unilever dengan gaya trend following dan dengan risiko 500.000, maka maksimal lot yang dibeli adalah 11. Gitu ya, teman-teman. Ada yang mau tanyakan? Silakan.
sebelum saya tutup live Instagram yang gak jelas ini temanya. Ada temanya sebenarnya, temanya adalah membeli Unilever besok gitu ya, dengan catatan tadi. Jadi besok yang tersaring di saham-saham emas ini adalah saham-saham consumer goods. Jadi ada Unilever, Mayora, Kalbe Farma, kemudian Cleo, kemudian Kimia Farma dan Vildam Farma. Jadi mungkin saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saham dari consumer goods. Itu juga membuktikan mungkin sektor consumer goods yang paling bertahan ketika ada rilis tadi tentang perlambatan ekonomi kita. Jadi artinya, dan itu sudah terefleksikan kan di masa pandemi ini, perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebut itu masih bertahan secara pertumbuhan laba dan pertumbuhan penjualan. Itu membuktikan bahwa produk-produk dari emiten ini masih dibutuhkan dan selalu dibutuhkan masyarakat. Dan itu juga bukan berdasarkan prediksi, tapi berdasarkan histori bahwa di masa krisis saham consumer goods itu lebih bertahan. Dan itu juga menopang kinerja dari indeks syariah. Kenapa? Karena indeks syariah ini kebanyakan didominasi oleh consumer goods. Saya kira cukup ya teman-teman untuk malam ini. Jadi ini sekali lagi nggak ada judulnya, tapi mudah-mudahan bermanfaat karena ini sudah mau azan isya. Jadi kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih sudah menyimak ketidakjelasan saya malam ini, dan mudah-mudahan besok kita coba lagi ngobrol seperti ini. Tapi mungkin saya di rumah besok kebetulan. Sekarang masih di sekolah, besok mungkin di rumah. Mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.